Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deltavia, saya dari kelas 10 jurusan TLM. Saya ingin menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop dari bahasa Yunani mikros yang berarti kecil dan sposiens yang berarti melihat, adalah sebuah alat yang melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan alat ini disebut mikroskopi. Mikroskopi adalah ilmu yang mempelajari benda kecil atau benda yang berukuran sangat kecil dengan menggunakan mikroskop. Dan kata mikroskopik berarti sangat kecil, tidak mudah terlihat oleh mata seperti bakteri dan lain-lain. Jenis mikroskop: sunting mikroskop digital yang bisa tersambung dengan komputer, jenis paling umum dari mikroskop. Dan yang pertama diciptakan adalah mikroskop optis. Mikroskop ini merupakan alat optik yang terdiri dari satu lebih lensa yang memproduksi gambar yang diperbesar dari sebuah benda yang ditaruh di bidang fokal dan lensa tersebut. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop juga menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop elektron digunakan untuk mengamati objek yang lebih kecil dari seperti sel. Mikroskop cahaya sendiri dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan kegiatan pengamatan dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop cahaya dibedakan menjadi mikroskop diseksi untuk mengamati bagian permukaan dan mikroskop demokular dan biokular untuk mengamati bagian dalam sel. Mikroskop monokular merupakan mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler, dan biokular memiliki dua lensa okuler. Berdasarkan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop sederhana yang umumnya digunakan pelajar dan mikroskop riset. Mikroskop Direct Flex, fluorescence, fase kontras, nutrasi ditch, dan konval. Struktur mikroskop sunting ada dua bagian utama yang umumnya menyusun mikroskop, yaitu bagian optik yang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Pembesaran lensa objektif dapat diatur di revolver dengan pembesaran 5 kali 10 kali 40 kali 60 kali 1 atau 100 kali. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang digunakan untuk tempat mata pengamatan untuk mengamati objek. Pembesaran lensa okuler dapat disesuaikan kebutuhan dengan pembesaran 5x, 6x, 10x, dan 15x. Bagian non-optik yang terdiri dari kaki dan lengan mikroskop diafragma, meja objek atau meja prepat, pemutaran halus dan kasar, micrometer skop, menjepit kaca objek, perapat, cermin, kondisioner, dan sumber cahaya. Kaki dan lengan mikroskop berfungsi untuk menunjukkan mikroskop. Meja objek berfungsi sebagai tempat meletakkan objek yang diamati. Pemutar halus dan kasar digunakan untuk mengatur bayang yang dihasilkan, sedangkan cermin digunakan sebagai pemantul cahaya agar pengamatan dapat dilakukan. Pembesaran sunting morfogenesis bawang merah yang diambil melalui mikroskop cahaya dengan pembesaran lensa objektif 10 kali tujuan mikroskop cahaya dan elektron adalah penghasilan bayang dari benda yang mikroskop lebih besar. Pembesaran ini tergantung pada berbagai faktor, diantaranya titik fokus kedua lensa objektif f1 dan okuler f2, panjang terbulus atau jarak T lensa objektif terhadap lensa okuler. Yang ketiga adalah jarak pandang mata normal (SM).
Baik lensa objektif maupun lensa okuler keduanya merupakan lensa cabang. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang sifat semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi dengan mula-mula lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir mempunyai sifat sama seperti bayangan sementara, semu, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Pada mikroskop elektron, bayang akhir mempunyai sifat yang sama seperti gambar benda nyata sejarah dan diperbesar jika seseorang menggunakan mikroskop yang meletakkan huruf A di bawah mikroskop, maka yang ini lihat adalah huruf A yang terbalik dan diperbesar. Hal yang harus dilakukan pertama kali untuk menggunakan mikroskop adalah meletakkannya di meja pengamatan. Setelah itu, pasang lensa okuler dengan kekuatan pembesaran lemah yakni 5x pembesaran. Kemudian putar makrometer ke arah belakang agar posisi badan mikroskop condong ke atas. Hal berikut yang perlu dilakukan adalah menyejarkan lensa objektif dengan arah datangnya cahaya. Cahayanya adalah dengan menggeser lensa objektif tersebut. Selanjutnya atur pembesaran lensa objektif dengan pembesaran lemah yakni 10x sehingga hasil kali pembesaran lensa okuler dan objektif menghasilkan 50x. Pembesaran yang perlu dari 10 kali lipat sama dengan 50 kali. Pembesaran. Langkah selanjutnya adalah mengatur cahaya pada kondenser dan difragmen dengan cara menaikkan kondenser setinggi mungkin. Cara menggunakan setting hal yang harus dilakukan pertama kali saat menggunakan mikroskop adalah meletakkannya di meja pengamatan. Setelah itu pasang lensa okuler dengan kekuatan pembesaran lemah yakni 5 kali pembesaran. Kemudian putar makrometer ke arah belakang agar posisi badan mikroskop condong ke atas. Hal bentuknya yang perlu dilakukan adalah menjejarkan lensa objektif dengan arah datangnya cahaya. Cahaya adalah dengan menggeser lensa objektif tersebut. Selanjutnya atur pembesaran lensa objektif dengan pembesaran lemah yakni 10 kali sehingga hasil kali pembesaran lensa okuler dan objektif menghasilkan 50 kali pembesaran yang peroleh dari 50 kali 10 kali 5 sama dengan 50 kali pembesaran. Langkah selanjutnya adalah mengatur cahaya pada kondenser dan diafragma dengan cara menaikkan kondenser setinggi mungkin serta membuka diafragma selebar mungkin. Kemudian atur medan panjang dengan memutar cermin. Setelah terpasang dengan baik, pasanglah perpet di meja mikroskop. Setelah meja perpet terpasang dengan baik, letakkan objek yang akan diamati tepat di meja perpet. Amati objek dengan mengamatkan satu mata melalui lubang lensa okuler sambil mengatur fokus cahaya dan kondensernya. Jika objek sudah terlihat jelas dengan pembesaran lemah dari lensa objektif, kita bisa mengatur pembesaran dengan skala yang lebih besar lagi. Fungsi bagian-bagian mikroskop. Sunting cermin pada mikroskop berguna untuk menangkap dan mengerahkan cahaya. Kondensor digunakan untuk mengerahkan cahaya yang dipantulkan dari cermin dan memuaskan ke objek. Diafragma berfungsi sebagai pengatur objeknya cahaya yang mengenai objek. Revolver berfungsi untuk mengatur lensa objektif sehingga pembesaran lensa yang diinginkan berada pada posisi yang setiap digunakan. Mikrometer berfungsi sebagai pengatur pembesaran. Meja pipet digunakan untuk meletakkan objek yang diamati. Pemutaran berfungsi sebagai penggerakan bagian optik. Tabung merupakan bagian mikroskop berupa teropong yang lensanya terletak pada okuler dan revular kaki dan penggalangannya. Mikroskop digunakan untuk menjaga bagian optik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.